Poco X3 NFC menurut gua adalah handphone mid-range yang paling luar biasa spesial. Ada beberapa alasan, kita mulai dari spek basicnya dulu ya. Chipset menggunakan Snapdragon 732, RAM up to 8GB, storage up to 128GB, layar udah Full HD+, IPS 120Hz. Speakernya dual, juga ada NFC, dan yang paling menjadi ciri khasnya handphone Xiaomi ya, apalagi kalau bukan adanya IR Blaster. Dan tentunya harganya yang paling fenomenal. Varian tertingginya itu cuman dihargain 3,5 juta aja. Murah? Tapi nanti dulu nih. Saat ini di bulan Januari di awal tahun 2021, gua coba cari-cari nih browsing di mi.com, itu nggak ada satupun stoknya, semuanya habis. Dan gua coba lihat ulasannya, gua scroll dikit, tiba-tiba bam, ada foto laler. Apaan tuh? Apaan tuh? Itu foto laler tuh legend banget ya, menjadi ciri khas nih untuk para pengguna handphone Xiaomi nih. Kalau nggak foto laler, puntung rokok, kopi, dan juga apalagi tuh Lix. Betul. Oke, balik lagi, gue coba cari lagi nih akun officialnya di marketplace lokal, itu juga nggak ada barangnya. Dan yang bikin nyesek yaitu harga jual selain di official store alias tengkulak, itu harganya bisa nyampe 4,5 juta. Jadi inilah yang disebut dengan barang goib. Oke, terlepas dari hal itu, Poco X3 NFC ini menurut gua tetap menjadi yang terbaik di kelasnya. Tapi lagi nih, ada sesuatu yang agak bikin gua ngeganjel. Sejujurnya ini adalah opini gue pribadi ya, jadi jangan diambil hati. Menurut gua, MIUI pada handphone mid-range Xiaomi itu agak kurang cocok ya sebenarnya buat gua. Mulai dari notifikasi yang lumayan cukup mengganggu, sampai adanya iklan yang suka nongol di berbagai aplikasi, tentunya aplikasi bawaannya. Belum lagi adanya bloatware yang banyak banget. Sebenarnya ini bisa gua hapus-hapusin, dan sebenarnya lagi soal iklan itu bisa diakalin untuk kita yang pada ngerti caranya. Cuman kalau untuk pengguna yang kurang ngerti, yang bisanya cuman pakai doang, ya mau nggak mau harus pasrah. Ditipu kagak, dibohongin juga kagak. Cuma ya nggak gitu juga dong. Setidaknya Xiaomi bikin kayak layanan subscription gitu, misalkan kayak MIUI Premium, seperti YouTube Premium ataupun Spotify Premium. Jadi yang langganan yang bayar per bulan itu nggak ada iklannya. Sebenarnya ini buat yang mau aja ya, cuman ya jangan mahal-mahal lah. Dan akhirnya gue memutuskan untuk menyulap Poco X3 NFC ini biar dapet experience kayak Google Pixel. Sekaligus gue jadiin ini sebagai Pixel 4a killer. Caranya itu nggak susah dan pastinya gratis. Yuk. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah unlock bootloader. Sebelum memulai ini, gue mau kasih semacam disclaimer kalau proses ini akan menghapus semua data-data yang kalian punya. Pastiin data kalian itu yang penting-penting, yang kalian punya itu udah ke backup, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan lupa cas dulu handphonenya sampai penuh, dan periksa update OS, usahakan yang paling terbaru. Yang kalian butuhkan untuk proses unlock bootloader adalah Mi account. Bikin, lalu terus login di handphonenya, terus enable developer option dengan klik MIUI version pada halaman My Device. Lalu masuk ke developer option dan centang unlock OEM. Dan yang terakhir adalah bin account. Proses ini ada yang instan, ada juga yang nunggu. Itu beragam, bisa dari 24 jam sampai ke 360 jam. Khusus untuk gua itu dapat kurang lebih sekitar semingguan. Untuk unlock bootloader dan ngecek berapa lama proses akun kalian itu akan diperbolehkan untuk unlock bootloadernya, kalian download Mi Unlock Tool dari halaman resminya web Xiaomi berikut ini. Selanjutnya tinggal jalanin aja aplikasinya, lalu login akun kalian dan colok smartphone dalam mode fastboot. Untuk masuk ke mode fastboot itu tinggal pencet tombol power dan volume atas. Oh ya,
Pastikan smartphone Anda dalam keadaan USB debugging. Lalu tinggal pencet aja proses unlock bootloadernya. Setelah smartphone terunlock, dia akan restart sendiri dan tentunya mereset semua data-data yang ada di smartphone menjadi seperti baru lagi. Tanda smartphone yang sudah terunlock itu terdapat logo gembok yang terbuka seperti ini pada saat smartphone-nya booting. Nah, pada step ini kalian bisa browsing-browsing dulu kira-kira custom ROM apa yang kalian inginkan dan yang kalian pengen pakai. Gue sendiri biasanya lebih percaya kepada Lineage OS. Tapi kali ini gue pengen coba custom ROM yang lain. Tentunya yang nggak perlu root dan bisa dibilang secure. Custom ROM yang gue pilih kali ini adalah Raw OS. Kebetulan statusnya masih nightly ya. Artinya ini bener-bener akan di maintain sama maintainernya. Setiap hari akan mendapatkan update sampai bener-bener stable. Oke, lanjut aja di download. Selanjutnya adalah memasang custom recovery. Nah, apalagi yang dipakai kalau bukan TWRP. Nah, silahkan download di sini. Balik lagi ke smartphone-nya, silakan lanjut setup wizardnya, lalu kembali enable developer option dan juga USB debugging. Nih di sini statusnya udah unlock ya. Lalu restart lagi untuk masuk ke mode fastboot. Nah pada proses ini kita akan flashing untuk pertama kalinya TWRP. Caranya sebagai berikut ini. Setelah TWRP ini terinstall, lalu kita masuk ke TWRP-nya. Nah, di sini kita akan flashing custom ROM-nya. Hal pertama yang kalian lakukan adalah format data. Lalu copy ROM tersebut ke internal storage dan pilih install, lalu pilih custom ROM-nya. Dan yang terakhir format datanya lagi, lalu restart. Custom ROM ROS ini udah include dengan Google aplikasi tentunya yang paling minimal ya, biar nggak banyak bloatware-nya. Selesai udah proses UBL dan flashing custom ROM-nya. Nah, selanjutnya kita akan setup handphone ini supaya mirip dengan Google Pixel series. Hal pertama adalah launcher. Kalian bisa pakai Nova ataupun rootless launcher. Home screen bisa dibuat semirip mungkin dengan Pixel dan jangan lupa install Google Apps supaya bisa pakai Google Feeds pada saat swipe ke kiri dari home screen-nya. Oke, sampai sini gue bisa katakan ini udah mirip banget ya dengan Google Pixel. Plus ditambah dengan fitur layar yang refresh rate-nya itu support sampai 120 Hz. Settingannya pun ada di sini. Overall menggunakan custom ROM ini gue nggak mendapatkan bug yang bisa dibilang fatal. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Untuk urusan performa gue coba pakai dan installin Antutu, itu dapat skor yang lumayan bagus. Untuk kalian yang udah coba-coba custom ROM dan juga Pixel pastinya tahu lah ya betapa minimalisnya AOSP itu, seperti apa dan ringannya AOSP itu. Dan untuk yang belum pernah nyobain silakan nyobain. Ini bisa dibilang hebat sih ya, dengan statusnya handphone yang masih anget, masih lumayan baru, tapi komunitasnya itu udah banyak dan juga aktif banget. Ditambah lagi fitur-fiturnya itu nggak hilang, seperti refresh rate-nya pada layarnya dan juga IR Blaster itu tetap bisa digunakan sebagai remote. Tinggal install aja dari Google Play Store. Next, soal kameranya. Menurut gua ya, asal bisa diinstal Gcam dan bisa jalan semua modenya itu udah cukup banget. Setelah gua coba foto-foto dan video, gua bisa dapat hasil yang oke banget. Jelas sangat bisa bersaing dengan HP-HP mahal ya tentunya.
Secara sensor yang dipakai itu juga lumayan bagus, Sony IMX682 64 megapiksel quad Bayer, di mana resolusi paling idealnya itu adalah 16 megapiksel. Itu udah tajam banget. Even lensa ultrawide-nya juga bisa dibilang oke jika dipasangin dengan Gcam. Perekaman video pun gua nggak merasa kehilangan ya menggunakan Gcam, karena di Gcam itu Ace versi 2 ternyata bisa berjalan dengan baik di resolusi 1080 30 fps dan juga 60 fps. Cuma di 4K itu cuman 4K 30 fps, karena 4K 60 fps itu masih terbatas dari chipset ya. Sepertinya karena chipsetnya itu masih menggunakan Snapdragon 732, jadi nggak bisa menggunakan 4K 60 fps. Zaman sekarang yang rekam pakai HP kayaknya kurang ya kalau cuma Full HD ini. Kita coba juga 4K 30 fps. Kita lihat seperti apa kestabilannya, kejernihan gambarnya. Ayo lari. Sejujurnya sensor IMX682 ini menurut gua capable ya untuk merekam 4K 60 fps. So setelah gua nyobain UBL dan modifikasi custom ROM jadi seperti kayak Pixel, gua merasa Poco X3 ini adalah HP mid-range yang wajib ya masuk radar untuk kalian beli. Secara ini masih potensial banget di tahun 2021, cuman satu aja nih gue mau pesen sama Xiaomi. Tolong dong, stoknya dibanyakin. Jangan biarkan tengkulak itu merajalela. Masa handphone harganya 3,5 juta jadi 4,5 juta?